عليه وعلى عليه Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wala ma ba'du. Wa qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas tentang fadilah daripada istighfar. Kita lanjutkan. Wa bihi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salim mubarak alaihi wa ma asarra man istaghfara, tidaklah tetap berdosa orang yang beristighfar, wa in ada fil yaumi sab'ina marratan, wa sekalipun dia mengulanginya dalam sehari 70 kali. Jadi kalau selama kita istighfar, ya insya Allah itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Jadi istighfar nih, kemarin saya sudah jelasin di pembahasan yang lalu tentang fadilahnya istighfar. Ya, ada tukang roti kemarin kan, punya keinginan, segala keinginannya tercapai, kecuali dia pengen bertemu langsung dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal sampai nggak boleh tidur di masjid, ya itu gara-gara doanya tuh tukang tukang roti. Boleh jadi katanya, masya Allah hebatnya istighfar. Wabihi qala, hadis yang kelima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunub, orang yang membaca istighfar setelah dia mengerjakan dosa. Jadi ingat, ketika kita berdosa, kita melakukan maksiat, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya Nabi aja itu lebih dari 70 kali. Ya. Man istaghfara ba'da dzunub, barang siapa yang beristighfar sesudah ia melakukan dosa, ghafarallahu lahu fahuwa laha kafaratun, Allah ampuni dosanya, dan istighfarnya itu sebagai kafarah, sebagai penebus. Tuh, ya. Jadi istighfar nih pintu gerbang kita taubat, istighfar. Makanya perbanyak baca istighfar, astagfirullahaladzim. Apalagi kita doain orang tua kita, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Kalau mau doain guru, wali masaihina, ya terus kita doain waliman haqqun alaina, siapa yang punya hak terhadap kami, siapa yang berhak kepada kita. Banyak, ada mungkin orang pernah kita zolimi, ya dia punya hak sama kita, menuntut kezaliman kita, maka kita mintakan ampun buat dia, gitu ya. Secara umum, walil mu'minina wal mu'minat, untuk orang mukmin dan mukminat, wal muslimina wal muslimat, ya wal muslimina wal muslimat, untuk orang muslim laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Kita minta ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang istighfar ba'da dzunub, sesudah dia mengerjakan dosa, ghafarallahu lahu fahuwa laha kafarah, Allah ampuni dosanya dan istighfarnya itu sebagai penebusnya. Wa bihi qala, hadis yang keenam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kasura ala ahadikumuz dzunub, apabila salah seorang kalian banyak berbuat dosa, ya falyatlubil maghfirata bil istighfar, maka mohonlah ampunan dengan membaca
istighfar. Tuh ya, jadi ya, selamat datang guru kita Habibana Ali Ridho ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita banyak dosa, iza kasara ala alikumuz dzunub, apabila salah seorang kalian banyak berbuat dosa, falyatlubil maghfirata bil istighfar, maka mintalah ya ampunan dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullah ya. Karena itu pintu gerbang kita taubat. Jadi istighfar ini, makanya ada kalimat yang ringan tapi punya khasiat, punya manfaat dunia dan akhirat. Di antaranya adalah istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi perbanyak istighfar ya. Jadi istighfar ini pintu gerbang kita menuju taubat pada Allah. Karena setiap manusia nggak ada yang nggak punya salah, ya. Manusia nggak ada yang punya khilaf. Manusia nggak ada yang punya yang nggak punya dosa, itu nggak ada. Semua manusia pasti punya dosa, punya salah, punya khilaf. Itu manusia. Makanya manusiawi. Kalau yang nggak punya kayak gitu siapa? Malaikat. Malaikat itu kalau sudah diperintah A, ya dilaksanakan A itu. Ya. Ada malaikat yang ketika Allah ciptakan, dari pertama diciptakan disuruh sujud sampai yaumul kiamah nanti dia tetap sujud aja karena perintahnya sujud. Lah, tadi kita baca di Aqidatul Awam tentang malaikat, diantaranya yang mereka nggak makan, nggak minum, nggak punya kebutuhan kayak kita. Kalau kita punya syahwat, malaikat nggak ada yang punya syahwat, ya. Malaikat nggak ada hawa nafsunya, makanya malaikat datar-datar aja. Ketika dia disuruh taat, ya, taat kepada Allah. Tapi manusia disuruh taat, banyak yang ingkar. Dipanggil, banyak yang enggak, ya, yang enggak datang keseruan panggilannya. Apa? Azan. Ya, kan azan itu panggilan. Azan itu panggilan 5 kali, ya, dalam sehari. Filosofinya filosofi Ji Samsu. Wah, Ji Samsu. Apa filosofi Ji Samsu? Ji itu berapa? 2. Itu sholat subuh. Sam itu berapa? 3. Itu sholat maghrib. Su itu berapa? 4. Sholat zuhur, asar, sama isya. Tuh, filosofinya filosofi sholat itu. Ji Samsu. 2, 3, 4. Kenapa nggak ada 1? Sholat yang 1 sholat sunnah, ya, witir, ya, nggak masuk. Ini sholat yang wajib dari mulai 2, 3, 4 rakaatnya. Tuh, dipanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi di sini yang azan anak kecil, bagus, ya, daripada nggak ada yang azan. Harusnya nih yang gede-gede nih yang azan nih, yang suaranya udah enak, ya. Azan, makanya besok nih siapa nih yang azan? Harus bikin yang remajanya azan. Jangan juga yang azan lu orang-orang tua, udah kebangetan tua. Akbar, Akbar dah, ya. Yang enak yang azannya tegas, ya. Kalau perlu belajar dari azan ala Masjidil Haram, ala, ya, Madinah, Mesir, silakan terapin di sini, silakan, kan enak. Oh, denger aja siapa tuh azan tuh? Kemarin kita udah bahas di pertemuan yang lalu itu tentang keutamaan muazin. Orang yang 12 tahun jadi muazin, wah, dijamin itu. Nih, ada cerita nih. Ya pokoknya kalau yang berkaitan sama masjid sama musola, kita punya keterkaitan, ngebersihin masjid, ngebersihin musola, itu Allah kasih keutamaan.
Ini saya dapat cerita dari jamaah. Dia punya mertua, ya. Mertuanya meninggal 20 tahun yang lalu. Tahu-tahu setelah 20 tahun meninggal, kuburannya mau dipindahin dari kuburan di Poncol mau dipindahin ke Budi Dharma. Ya. Begitu pas digali kuburannya, ternyata 20 tahun meninggal, kain kafan bahkan sampai kayu penutup jenazahnya masih utuh. Masya Allah, coba 20 tahun. Padahal ada juga yang dipindahin itu yang meninggalnya baru 5 tahun. Baru 5 tahun tapi tengkoraknya udah kemana-mana, udah acak-acakan. Mana barang dipindahin itu. Kenapa bisa gitu? Ternyata ditanya, ini orang apa nih kerjaannya? Pengen gali kubur, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Kenapa? Karena 20 tahun meninggal dalam kondisi sama tanahnya dengan yang jenazah di sekitarnya, yang lainnya sudah hancur, tulang doang, dia masih utuh, dibuka, ya, kayunya masih utuh, kafannya masih utuh, dibuka kayak baru meninggal tadi. Coba bayangin, 20 tahun. Apa orang ini kerjaannya? Ternyata orang ini adalah merbot masjid. Ya, tuh. Jadi Allah ngasih sama orang yang tadi punya kecintaan terhadap masjid, punya kecintaan terhadap musola, dikasih keutamaan kayak gitu. Masya Allah, itu isyarat buat kita. Allah ngasih tanda. Tuh kalau orang baik seperti ini. Kalau orang tidak baik, kasih lagi tandanya. Banyak contoh-contoh orang yang tidak baik yang tidak harus kita tiru. Seperti kita, kalau Anda buka, kan sekarang di zamannya informasi terbuka kan, siapapun bisa mengakses. Buka aja kalau nggak percaya di channel YouTube tentang, saya sudah pernah cerita, ya, bapak pembangunan Mesir, bapak pembangunan Turki, ya, Kemal Mustafa Ataturk. Wah, itu penghancur, ya, peradaban Islam yang ada di Turki. Bagaimana nih sekarang orangnya kayak bagaimana? Bumi nolak. Itu bukannya dikasih kuburannya, ya, disengajain di atas, karena ketika dimasukin tanah nolak, naik ke atas dia, nggak bisa lah itu. Makanya nggak bisa dikuburin di tanah nolak. Kenapa? Ini orang jahatnya minta ampun. Azan mau diganti pakai bahasa Turki, bayangin. Makanya Allah kasih itibar itu. Tuh kalau orang perlu kebangetan jahat kayak gitu. Azan bayangin mau diganti pakai bahasa Turki. Nah kalau kita di sini azan diganti pakai bahasa kita kayak apa? Ya, azan itu disyariatkan berdasarkan hadis Nabi, diajarin. Ya, sejarah azan itu dulu kalau dibaca di Sahih Bukhari, dulu tuh orang ini sebelum ada azan, Nabi nanya nih sama sahabat, ini kita buat manggil orang buat sholat pakai apa ya? Ada yang ngusulin, ya Rasulullah bagaimana kalau pakai trompet? Waktunya maghrib, ya. Wah, nggak setuju karena ada budaya agama lain yang pakai itu. Bagaimana kalau pakai lonceng? Teng teng teng. Jangan, ikutin Nasrani. Bagaimana kalau pakai api? Ada orang kalau pas lagi mau zuhur naik ke atas bukit pakai api, dia bakar api unggun, digebus-gebusin gitu biar orang tahu waktunya sholat. Ya ternyata Nabi nggak serak. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang mimpi diajarin azan. Tuh, mimpi diajarin azan. Ini Riyadhus Shalihin. Mimpi yang benar, diajarin azan. Pagi-paginya disampaikan kepada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya semalam mimpi, saya diajarin kalimat gini, kalimat azan. Maka kemudian Nabi suruh dipanggil, Bilal. Nah, muazin pertama tuh Bilal. Ya, panggil Bilal, ajarin Bilal. Nanti dia kalau pas mau sholat
dia mengucapkan kalimat itu. Umar bilang, saya juga semalam kayak begitu mimpi ya Rasulullah, saya mau ngungkapin gitu, ternyata udah ada orang yang dahulu yang ya mendahului saya mengungkapkan hal itu. Azan, makanya azan berdasarkan wahyu Allah, jadi jangan sembarangan. Itu azan panggilan yang paling hebat. Jangan sampai kita menghina azan. Ada orang menghina azan, orang lagi azan katanya kayak suara kambing kawin, pelecehan itu. Ya, pelecehan. Azan itu suara yang paling dahsyat di bumi ini. Seandainya nggak ada azan, kiamat ini. Ya, coba kalau kita lihat, Anda pernah lihat tuh siaran azan di televisi. Biasanya kalau kita ngeliatin azan kalau pas puasa Ramadan, ya kan, kita tunggu azan kalau pokoknya kalau udah denger duk. Nah ini nih udah azan itu. Ntar ada yang apal tuh, apal iklannya, habis iklan ini, habis iklan ini, habis ini baru azan. Nah, makanya begitu pas buka puasa bersama, iklannya yang ini udah pegang tuh, pegang sirup. Wah iklan yang ini dia pegang bala-bala, ya. Begitu pas iklan yang ini, dia ambil langsung lontong pakai mulutnya, wah gitu, ya. Tuh, karena udah apa. Nah, coba perhatiin. Ini di bumi ini azan nggak pernah berhenti. Oh, dengerin. Di bumi ini azan nggak pernah berhenti. Di awal misal dari Mekah, geser terus seluruh benua azan. Dalam waktu terus itu sambung menyambung, setiap hari itu sambung menyambung terus sampai terbalik lagi ke Mekah. Terus porosnya seperti itu. Kenapa? Perbedaan waktu, ya, karena perbedaan waktu azannya terus. Indonesia aja, misalnya tadi kita di sini, ya, di daerah wilayah barat, ya, azannya beda dengan yang di wilayah timur, ada jeda. Yang di Makassar beda, Papua beda, itu tadi. Jadi azan kita itu keliling waktunya. Makanya azan nggak pernah berhenti selama bumi berputar, selama ada orang yang mengumandangkan azan. Dan selama itu juga kiamat belum terjadi. Kalau orang udah nggak pada mau azan, nah ini yang bahaya, kiamat. Nah makanya Anda nih yang sekarang ngaji, dengerin, belajar azan. Jangan yang azan tadi, anak kecil banget azan, Allahu Akbar sambil garuk-garuk pantat, ya. Azan mana nih orang-orang yang anak-anak yang, ya, remajanya digilir, kalau perlu dibikin jadwal azan, ya, disesuaikan sama jadwal sekolahnya, nggak apa-apa. Hari Senin mahrus, ya, hari Selasa rois azan, iya, digilir. Makanya kita perlu nih nanti cari bibit-bibit para muazin, siapa yang jadi calon-calon muazin, biar kita nggak kehabisan regenerasi, ya. Kalau udah ada enak, karena orang tadi keutamaan. Jadi orang yang azan itu, masya Allah, orang jadi merbot dikasih sama Allah tuh, ya, karomah tuh, masya Allah. Nah kita kembali. Jadi kalau kita banyak dosa, mintalah diampuni dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, banyak-banyak. Makanya di semua ratib itu ada istighfar, ya. Dulu denger ini, dulu orang gini, ketika baca wirdul latif, apaan sih baca-baca gituan, dia nggak ngerti karena dia nggak baca Sahih Bukhari, nggak baca, ya, hadis Muslim, nggak baca Sunan Tirmizi, Abu Dawud. Itu zikir-zikir itu sama ulama-ulama dulu dikumpulin dari hadis-hadis Nabi, dari Quran dikumpulin, ya, kemudian dijadikan wirid. Apa wirid? Selalu dikerjakan itu wirid, ya. Karena orang yang nggak punya wirid monyet. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya wirid dalam keseharian itu dia monyet, katanya gitu. Masya Allah tuh, ya. Jadi monyet doang yang nggak punya wirid, masya Allah, ya. Jadi kalau kita banyak dosa, minta dihapus dosa kita, minta ampunan dosa kita dengan istighfar. Wa bihi qala, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iza kasurat zunubu ahadikum falyastaghfirillah. Iza kasurat zunubu ahadikum, apabila banyak dosa-dosa di antara kalian. Ya, dosa di antara kalian, nih di antara kita banyak dosa, ya, falyastaghfirillah, maka hendaklah dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita udah merasa ya Allah kita banyak dosa, istighfar. Makanya Nabi itu ya dijelaskan, Nabi gak pernah ninggalin istighfar sehari semalam minimal 70 kali. Ya, minimal 70 kali. Tapi ini hati-hati, saya baca, Masya Allah, saya barusan baca, ngeri ini, ngeri ya. Istighfarnya Nabi nggak diterima. Bayangin, istighfarnya Nabi nggak diterima, bahkan langsung ditegur sama Allah. Kok bisa begitu? Ya, kok bisa begitu? Nah, ini ada kisahnya. Jadi di zaman Nabi itu ada orang yang selalu membuat berita-berita bohong. Bahkan nih dengerin, keluarga Nabi diguncang dengan berita bohong. Hadisul ifki dalam sejarah Nabi, yang sampai Allah turunkan surah An-Nur. Ya, kenapa? Siapa yang menghembuskan? Orang munafik. Jadi orang munafik biangnya ada. Zaman Nabi itu ada biangnya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini orang udah pada tahu. Tapi Nabi ketika berhadapan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul nggak seperti menghadapi orang kafir. Kenapa? Karena ini kalau orang kita tahu dia orang munafik, mulai kita lawan, kita tentang, nanti orang akan lihat ya dalam segi politik kekalahan buat kita. Kenapa? Gue lihat tuh, karena dia kan sholat bareng sama kita, sholat bareng, tapi justru musuhin Nabi. Bayangin, bikin fitnah, bikin kabar bohong, sampai kemudian nih ya meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya anak namanya Abdullah. Maka Abdullah bin Abdullah, pas dia meninggal, anaknya datang ke Nabi. Ya Rasulullah, bapak saya meninggal, mohon ampun, mohon didoain. Saya juga minta nih ya Rasulullah, saya minta baju Nabi, ya, biar nanti dipakein ke bapak saya. Dikasih sama Nabi, dikasih. Ya silakan. Nantinya sholatin ya Rasulullah, tolong disolatin. Rasulullah iya. Karena dia keseharian sholat ya sholat sama. Tapi tadi sifatnya munafik, justru lebih berat dari orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu adanya di neraka paling bawah. Nabi sholatin. Begitu mau nyolatin, Umar narik bajunya Nabi nih, ditarik sama Umar. Ya Rasulullah, jangan disolatin. Kenapa? Ini orang yang nyebarin anu. Kata Nabi, udah tahan dulu ucapanmu wahai Umar. Kata Rasulullah, tahan dulu. Kita sholat Nabi. Disolatin akhirnya juga. Dalam hadis lain dijelasin gitu. Sholat. Selesai sholat jenazah, Nabi nggak lama-lama di situ pergi. Langsung Allah tegur. Ya. Apa? Kata Allah, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu bacakan istighfar bagi mereka ataupun tidak kamu bacakan bagi mereka istighfar, itu sama aja, nggak ada apa-apanya kata Allah. Ya. Walaupun kamu bacakan sebanyak 70 kali istighfar, Allah tidak akan mengampuni. Nauzubillah. Ya. Bahkan Allah langsung negor Nabi, wala tusalli ala ahadi minhum
mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa masu wa hum fasikun. Jangan nih setelah kejadian ini jangan sekali-kali kamu sholatin dia. Bayangin, langsung ditegur sama Allah. Ya, Umar tuh tahu nih, makanya banyak pendapat Umar yang sesuai dengan perintah Allah. Ya, jadi jangan pernah kamu sholatin selama-lamanya. Jangan juga kamu doain di atas kuburannya tuh. Ya, karena kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka itu orang-orang kafir, itu kafir, ya, orang-orang munafik kafaru billahi wa rasulih. Mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa matu, ya, wa hum fasikun, dan matinya mereka dalam keadaan fasik. Tuh, nauzubillah. Enggak mempan istighfarnya Nabi, nauzubillah. Bagi siapa? Bagi orang yang munafik. Ini hati-hati nih. Kita sekarang udah tahu siapa orang munafik, siapa yang nggak munafik dari kejadian-kejadian kemarin. Tahu kita siapa, udah tetap biarin aja. Tapi ingetin kalau dia mati jangan sholatin. Ya, ini Allah yang langsung yang negur kita. Allah langsung yang negur melalui Nabi. Kalau ada orang munafik jangan disolatin. Nauzubillah ya Allah. Makanya kita menghindar kita dari sifat munafik. Masya Allah. Kita kembali. Jadi istighfar adalah penghapus dosa. Ya, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Terutama kita beristighfar untuk orang-orang tua kita. Makanya astagfirullahalazim li wali walidayya, untuk guru kita, wali masaikhina, ya. Terus wali aimatina, terus wali man haqqun alaina, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau cukup buat kita astagfirullahalazim, astagfirullah, itu ya, biasain lidah kita selalu membaca istighfar. Mudah-mudahan dengan sering kita baca istighfar, Allah kabul seluruh hajat-hajat kita. Seperti yang saya kisahkan di pengajian yang tadi juga saya sudah bahas, bagaimana tukang roti istighfarnya seluruh hajatnya didoa dikabul sama Allah, sampai dia bilang dia mau ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Sampai Imam Ahmad bin Hambal datang loh, ya, dari Basrah ke Irak. Datang, ternyata ini gara-gara istighfar nih orang, ya. Dia nggak bisa tidur di masjid, didorong merbot, nggak boleh kalau tidur di masjid. Dipanggil bareng tukang roti, sini tidur di sini. Ya, gara-gara istighfar tukang roti. Ya, makanya kita semuanya baca istighfar tiap hari. Biasain, rajinin. Minimal seminggu sekali kita baca istighfar. Kapan? Ya tadi, ini pada saat kita baca, ya, ratib, ya. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bisa sampaikan di pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi nasihat, amin. Panjang umur dalam taat, istiqomah dalam ibadah. Doain saya, doain Habib Ali Ridho biar sehat, ya, biar bisa terus kita menyebarkan ajaran-ajaran Islam, syiar-syiar Islam, dan bisa mengajak dan, ya, selalu menasihati kita dalam kebaikan dan kebenaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa Habib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.